Merdeka. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh merayakan ulang tahun negara tercinta kita, Republik Indonesia, yang di dalamnya kita juga diperkenankan Tuhan ada dalam rasa sukacita ini. Kita juga bersyukur karena dalam pertolongan Tuhan kita boleh melewati hari dan kita boleh ada di malam ini yang kita boleh nantinya akan masuki untuk kita beristirahat. Sebelum kita masuk dalam peristirahatan kita, mari kita juga memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau menyertai kami di sepanjang hari. Kasih dan kuasa-Mu menguatkan dan menolong kami. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kami dengan hikmat, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat membaca firman-Mu dan kami juga mengerti bahkan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membaca dari 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 26. Saya bacakan untuk kita. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebesaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang kita boleh rayakan pada hari ini sebagai sebuah bangsa, itu merupakan karya keselamatan Allah. Karena kita boleh melihat bahwa Tuhan bertindak dengan cara Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan berkenan untuk memakainya. Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada orang-orang tertentu untuk merumuskan, untuk memikirkan, untuk mengusahakan, mengupayakan agar Indonesia bisa menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Mari kita melihat bersama bahwa ini bukan semata-mata karya atau perjuangan para pelawat pahlawan yang mengangkat senjata, tapi di dalamnya ada karya keselamatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan Tuhan yang kita boleh lihat bersama adalah kita awalnya adalah bangsa yang terjajah, tetapi kemudian kita menjadi sebuah bangsa yang terlepas dari jajahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh melihat karya keselamatan Allah adalah awalnya kita adalah suku-suku yang terpisah, tetapi kita kemudian menjadi sebuah bangsa yang disebut dengan Indonesia. Kita yang datang dengan keragaman agama, tapi kemudian kita menjadi satu kesatuan yang disebut juga dengan negara tercinta Indonesia.
Kita boleh menyebut nama Tuhan di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah merupakan, mari kita melihat bersama, merupakan karya keselamatan Allah. Kalau dalam pembacaan kita dikatakan bahwa ada orang-orang yang kemudian menyucikan diri dari perbuatan jahat. Sebenarnya sebagai manusia, kita juga tidak mampu melepaskan diri kita sendiri. Tetapi karena Tuhan yang berkarya di dalamnya, sehingga kita bisa ditempatkan sebagai orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan pelayanan Tuhan. Dalam pembacaan ini memang dikatakan kepada kita bahwa ada perlengkapan emas dan perak dipergunakan untuk hal-hal yang mulia, ada kayu dan tanah yang dipergunakan untuk hal-hal yang kurang mulia. Dalam pemahaman iman kita, tentu kita semua ingin agar kita dipergunakan sebagai hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Ini berarti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita atau kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita harus memberikan makna atas kemerdekaan itu. Kita harus memberikan makna atau value atas diri kita. Kita harus memberikan nilai atas keberadaan kita, sehingga kita dapat dipergunakan menjadi alat yang berguna. Kita dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nilai diri atau value itu tidak ditentukan oleh materi, tidak ditentukan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh pendidikan, tetapi value atau nilai diri itu ditentukan oleh sikap, karakter. Sehingga dalam pembacaan kita dia mengatakan harus bersikap adil. Itu hal yang pertama katakan kepada kita. Harus memiliki kesetiaan, kasih, dan kemudian damai bersama dengan yang lain. Ini merupakan value, nilai hidup yang setiap kita harus memilikinya. Jangan sampai kita merayakan kemerdekaan, tapi kita tidak bersikap adil terhadap sesama kita. Kita penuh dengan gegap gempita, rasa haru karena hari ini kita bisa menyaksikan kembali upacara dari Istana Merdeka. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menindas yang lemah. Kita mengambil hak orang lain. Kita bersikap tidak adil karena dia tidak seagama dengan kita. Kita bersikap tidak adil karena dia tidak sekelas dengan kita. Kita tidak memiliki nilai yang baik di situ. Oleh karena itu, dalam pembacaan ini Paulus memberikan penekanan kepada Timotius. Ketika Timotius ada dalam situasi sosial yang masih ada dalam hierarki yang cukup kuat, Timotius mengatakan harus bersikap adil kepada siapa saja, tidak memandang latar belakang, tidak memandang suku, tetapi harus bersikap adil kepada siapa saja, termasuk kita Bapak Ibu. Ada kesetiaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kesetiaan kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kesetiaan secara iman kita harus kita tunjukkan kepada Tuhan, itu harus. Kesetiaan kita juga secara iman kita juga harus tunjukkan kepada bangsa kita yang tercintai, Indonesia. Sehingga kita juga harus membangkitkan benar iman kepada Tuhan, harus kita tumbuh kembangkan. Tetapi rasa cinta terhadap bangsa ini juga harus kita tumbuh kembangkan. Karena kita ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari bersikap adil, kesetiaan, maka kemudian tentu kita pasti memiliki kasih. Dan di dalamnya akan membawa kita hidup damai bersama dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki itu. Bahkan dalam ayat selanjutnya disampaikan berlemah lembut, mengajar. Sehingga dengan nilai hidup value yang ada pada kita, maka orang lain juga bisa saja kita bimbing, kita tuntun untuk
mengenal Tuhan. Sehingga bukan hanya kita saja yang terbebaskan, bukan hanya kita saja yang mampu hidup baik, tapi orang lain pun juga bisa terbebaskan dan dapat hidup dengan baik. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini kita merayakan kemerdekaan kita, maka sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memiliki, bukan cuma sekedar memberikan, tapi harus memiliki nilai hidup yang baik. Sehingga kita bisa hidup damai dengan sesama. Kita bisa hidup penuh kasih dengan sesama. Karena damai, hidup kasih dengan sesama, kebutuhan kita semua. Sehingga kehidupan berbangsa, kita juga ada dalam keadaan yang baik. Dan kita semua dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kemerdekaan yang kami peroleh daripada-Mu Tuhan. Kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, bahkan kemerdekaan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau yang telah menganugerahkan kehidupan ini. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau terus memberkati kami, sehingga masing-masing kami boleh memberikan nilai kepada kehidupan kami. Kami memiliki value dalam hidup kami, sehingga melalui sikap hidup, tutur kata, perbuatan, kami boleh memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Selain kami juga bisa mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, orang lain juga melihat kepada Tuhan. Dan mereka juga boleh ada dalam kehidupan yang terus-menerus semakin baik. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk malam yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah setiap kami yang ada di dalam pergumulan hidup kami, setiap kami yang berada dalam pengharapan masa depan kami terus berserah kepada Tuhan. Kami terus memohon pertolongan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan apapun yang kami harapkan, kami boleh menerima dari Tuhan sebagai yang terbaik. Dan di dalamnya kami terus mengucap syukur kepada Dia. Kami memohon Tuhan memberkati negara kami tercinta Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, para pemimpin bangsa kami dapat terus membawa Indonesia berada dalam perubahan-perubahan yang semakin baik. Kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh menikmati kesejahteraan, dan kami juga terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk malam yang menjadi bagian kehidupan kami. Berkatilah kami dalam peristirahatan kami, sehingga kami tetap kuat dan sehat ketika kami memulai kehidupan kami di esok hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.